Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Oke, berjumpa dengan saya Evi, host dalam acara Bintek, bincang tentang kesehatan dari studio podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Ya. Sahabat sehat, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Wow. Ini ada Ibu Nani Sri Mulyaningsih, SKM MSI. Terima kasih Mbak Evi. Beliau adalah Subkoordinator dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Ya, nanti Ibu Nani bisa langsung memperkenalkan diri sembari menyampaikan materi atau penjelasan tentang apa itu Germas, karena pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh lebih dalam tentang apa itu Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, monggo nanti Bu Nani bisa langsung disampaikan tentang Germas. Oke, terima kasih Mbak Evi. Tentang saya tadi sudah disebutkan Mbak Evi siapa. Langsung saja, ini buat masyarakat secara umum, bukan hanya Kabupaten Blora saja, bahwa kita tahu semua orang itu butuh sehat. Kita tahu tentang gerakan masyarakat hidup sehat, tapi realitanya untuk menjalankan itu masih banyak yang belum. Iya, betul. Karena kalau dari data yang ada 30 tahun yang lalu dengan sekarang itu penyakit terjadi pergeseran ya. Kalau 30 tahun yang lalu itu kematian karena sakit diare, kematian karena tipes, TBC itu masih banyak sekali. Penyakit yang menular gitu. Iya, yang sistemnya menular lah. Dari tahun 90-an ke 2010 sampai ke sekarang ini, ternyata di mana sakit yang menular ini belum tuntas, tapi penyakit yang tidak menular itu justru meningkat tajam. Di mana penyakit tidak menular ini sangat-sangat dipengaruhi oleh pola hidup atau perilaku masyarakat. Nah, itu. Jadi mungkin masyarakat perlu berpikir, memang di saat sehat dia belum merasakan, tapi kalau sudah sakit baru mereka menyadari bahwa ternyata sehat itu mahal. Makanya saya mengajak ke masyarakat semuanya saja, sebelum kita jatuh sakit, yuk semangat untuk sehat. Lah gimana caranya? Yaitu tadi melakukan kegiatan yang berpola hidup sehat untuk menunjukkan masyarakat hidup sehat, gitu kan Mbak? Iya, jadi begitu ya Bu ya, itu salah satu latar belakang kenapa kita harus melaksanakan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi tadi seperti yang Bu Nani jelaskan tadi, ada perubahan pola penyakit ya, karena dari perilaku atau gaya hidup, berarti dari kebiasaan kita sehari-hari. Betul, iya. Itu apa saja sih Bu untuk faktor resiko dari pola gaya hidup yang bisa menyebabkan tadi pergeseran penyakit? Iya, kita akui bahwa dengan semakin majunya zaman ya, terjadi perubahan perilaku. Contohnya saja, kalau dulu di waktu saya kecil itu TV masih jarang. Lah sekarang malah TV sudah bergeser ke gadget, handphone, di mana rata-rata orang desa pun, anak kecil pun sudah pegang yang sistem Android, bukan yang HP jadul atau HP tempe itu ya. Bisa buat SMS. Nah, sekarang itu apapun bisa lewat situ katanya. Akhirnya aktivitas untuk bergerak kurang. Jadi mager gitu. Mager, betul, iya, istilahnya anak muda mager nih. Terus tentang pola makan, kalau zaman dulu kala itu masih banyak makanan-makanan yang tradisional. Lah sekarang dengan majunya zaman kita bisa lihat di akun-akun itu banyak makanan-makanan modern di mana sistemnya penyimpanan jadi sudah tidak fresh, itu sudah beda lagi. Kemudian banyaknya makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi, seratnya kurang. Nah, mempengaruhi pola makan dan jenis menunya. Kayak junk food gitu. Nah, itu dia. Makanan-makanan modern lah ya. Kemudian ini minuman beralkohol. Nah, kebiasaan kadang kan
anak-anak muda itu hanya mengikuti orang tua saya dulu seperti itu nggak apa-apa, teman saya juga, akhirnya saya juga ikut nggak apa-apa. Padahal resikonya itu sangat-sangat berpengaruh, di mana alkohol, apalagi semakin tinggi kadar alkoholnya, akan sangat mempengaruhi organ-organ tubuh untuk mengalami kerusakan, terutama liver atau hati istilahnya Indonesianya ya, akan menambah angka resiko kematian. Jadi, terus kemudian kebiasaan merokok. Nah, ini mungkin kalau di lingkungan kita masih jarang menemui, tapi ada kasus anak balita sudah merokok. Nah, beberapa waktu lalu kita pernah lihat ya di TV itu disiarkan, anak ini katanya si simbahnya mengatakan bahwa itu apa ya, kalau orang Blora bilang ketemplean rohnya si yang tua siapa gitu. Jadi anak ini masih kecil sudah suka merokok. Kalau tidak dituruti nangis kosel-kosel lah, daripada orang tuanya bingung dikasihlah rokok malah dijatah. Masih balita sehari itu satu plat. Nah, ini kan ngeri sekali lah. Apalagi sekarang anak-anak muda juga merokok. Nah, yang mengkhawatirkan sekarang kan banyak tempat-tempat nongkrong itu ya, kafe, resto di situ. Ya. Nah, merokok, mungkin si wanitanya tidak merokok, mungkin pemuda ini tidak merokok, tapi di situ ada orang merokok, asapnya kan sampai kemana-mana tuh. Perokok pasif itu ya. Nah, itu perokok pasif lebih beresiko. Terus ini masih ada kasus ini, orang buang air besar sembarangan, walaupun untuk Blora ini sudah dinyatakan bebas ODF, ya, sudah terbebas dari angka buang BAB sembarangan. Tapi realitanya kemarin itu ada di suatu tempat di desa, karena di situ adalah daerah yang susah air, kita tanya spontan menjawab, karena kalau maaf dipakai toilet atau WC yang harus disiram, airnya mahal itu. Kata itu kayak WC berjalan. Nah, dia buang air besarnya ternyata di sungai yang kering atau di tegalan, istilahnya begitu. Itu kan sangat berbahaya sekali. Nah, karena salmonellanya, kumannya kan bisa terbawa angin dan bisa nempel di makanan atau dihinggapi lalat, nempel di makanan dan bisa menularkan penyakit. Itu yang resiko penyakit menular. Tapi yang perilaku ini tadi, terutama yang pertama sampai keempat ini, gaya hidup mempengaruhi derajat kesehatan dan bisa menimbulkan penyakit tidak menular. Nah, tidak menular tapi malah yang menimbulkan angka kematian tinggi di Blora dan di Indonesia ini malahan. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas, banyak sekali dari faktor perilaku yang memang sangat berpengaruh ya Bu ya terhadap kesehatan. Memang faktor perilaku itu presentasenya begitu tinggi untuk mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Selain dari faktor tadi ya Bu ya, perilaku, sepertinya saya sudah pernah dengar juga ya Bu tentang dari lingkungan kita yang mungkin sekarang kan sudah sedang tidak baik-baik saja begitu ya Bu, dengan polusi yang tinggi, semakin tinggi, cemaran dari mungkin industri, atau dari limbah pabrik, jadi dari sinar ultraviolet yang itu juga apa ya, termasuk radikal bebas juga. Iya, betul Mbak Evi. Kalau seusianya Mbak Evi mungkin belum mengalami dan tidak mengalami ya. Tapi seusia saya ini generasi angkatan angkatan 50-an, maksudnya lebih dari 50 tahun itu, di masa saya waktu kecil itu minum air mentah aman tuh. Sekarang jangankan air mentah ya, sudah mateng tapi ada es gitu kan, resiko menimbulkan batuk. Ternyata produksi esnya yang kurang higienis karena dibuat mungkin bukan dari air yang dimasak. Nah, itu contohnya. Terus lagi, zaman kecil saya kalau hujan di saat musim penghujan itu, hujan-hujan itu seger dan tidak sakit. Nah, sekarang baik anak kecil maupun orang tua kena air hujan sakit ya, karena air ini sudah mengandung banyak kuman karena adanya polusi udara, adanya tingkat cemaran udara yang baik itu kuman maupun dari polusi yang tinggi. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh.
Iya, ini Bu Nani pengalamannya sudah lebih Iya, jauh karena, dari saya. Tahu zaman dulunya banyak bisa makan dibandingkan ya. Kalau saya belum bisa membandingkan ya, maksudnya zaman dulu memang tadi seperti Bu Nani yang katakan bisa minum air mentah aja nggak masalah ya. Kalau sekarang boro-boro ya Bu ya, sakit perut langsung, terus juga bisa bahaya juga bagi Iya. tubuh terkait tadi cemaran, ada mineral-mineral dari mungkin dari pabrik atau dari mana yang meresap ke air tanah, jadi sumber air bisa itu tidak mempengaruhi. sehat. Ya. Deh, kalau germas itu memang luas sekali, dimulai dari pribadi sampai lingkungan, termasuk ini Mbak. Sekarang itu kan serba plastik ya. Iya. Kadang-kadang orang tidak menyadari. Kalau zaman dulu saya kecil, nah ini perbandingannya Mbak Evi tidak bisa membandingkan. Zaman kecil itu kalau mau belanja ke warung atau ke pasar itu ya bawa kantong sendiri, bawa tempat sendiri. Ya sekarang orang ambil praktisnya sudah disediakan oleh penjual plastik. Nah kita belanja pulang itu contohnya tempe udah diplastiki, tahu diplastiki, double kresek lagi, nanti belanja sayur apa plastik kan serba plastik. Nah di situ apakah sudah dilakukan daur ulang plastik dengan benar? Apakah semua warga sudah menyadarinya? Nah itu juga menjadi masalah lagi untuk kita gerakan masyarakat hidup sehat, bisa untuk mengurangi cemaran tanah, cemaran udara, karena kalau dibakar kan menambah tuh cemaran udara. Lah kalau hanya dibuang terus dikubur ya tanahnya yang jadi mendapat pencemaran. Jadi yang bisa didaur ulang, Bapak Ibu yang kalau belanja supaya tidak menambah sampah, tolonglah bawa kresek sendiri dari rumah, jadi kresek yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Itu termasuk gerakan hidup sehat Germas, itu. itu memang Germas itu sangat luas ya Bu ya, lingkupnya dari perilaku juga dilihat, dari lingkungan. Betul. Karena saya pernah dengar juga kan kayak baca-baca gitu, plastik itu kan terurainya itu sangat lama. Susah ya, butuh ratusan tahun ya. Mungkin bisa dimulai dengan kebiasaan tadi seperti Bu Nani yang katakan tadi, bisa bawa plastik sendiri ya Bu ya, Iya, belanja gitu. tempat sendiri dari Iya. rumah itu. Bisa juga kalau ada kita kegiatan di luar tuh bawa tumbler gitu ya Bu ya. Betul, Jadi iya. nggak bawa nggak beli botol plastik yang langsung buang itu kan juga cemaran dari Tambah plastiknya. iya. Tadi berarti kan itu merupakan hal yang dapat beresiko untuk menjadikan penyakit tidak menular ya Bu ya, dari sisi lingkungan, dari sisi perilaku. Iya. Karena penyakit yang tidak menular tadi itu sepertinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Betul, ya, Bu ya. iya. Apa sih hubungannya plastik Bu? Ini Bu Nani ngomong Germas kok sampai plastik segala. Ya contohnya kan plastik itu bisa didaur ulang. Terus kadang-kadang ada produk-produk mungkin tempat makan atau apa yang dari plastik, dan ada sebagian masyarakat yang sudah diberitahu tapi tidak percaya. Contohnya bahwa barang-barang ini misalkan dipakai untuk tempat makanan yang panas, itu kan plastiknya bisa terurai, mencampuri istilahnya mencemari makanan itu, dan dalam jangka waktu tertentu itu sifatnya adalah karsinogenik, jadi bisa memunculkan resiko penyakit kanker. Nah, ada orang menjawab waktu saya sampaikan, nyatanya saya sudah bertahun-tahun nggak apa-apa. Lah setelah saya jelaskan, itu tergantung dari daya tahan tubuh, bahwa sel kanker itu mulai berkembang biak sampai menimbulkan tanda atau gejala itu masing-masing orang berbeda. Bisa dari 3 tahun, 5 tahun muncul, tapi ada yang sampai 20 tahun muncul. Nah, biaya maaf ini yang ditanggung oleh BPJS saja, belum yang dikeluarkan pribadi yang tidak pakai jaminan BPJS, itu menelan biaya tertinggi adalah penanganan untuk kanker, karena biaya kemoterapi, perawatan pengobatannya tinggi. Belum lagi dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan tadi yang kita sebut di awal tidak sehat, katanya sih baik-baik saja, tapi itu akan memperberat kerja liver atau hati dan ginjal, karena makanan junk food itu seratnya rendah, garamnya tinggi, gulanya tinggi. Nah di situ akan memperberat kerja ginjal. Nah dalam waktu yang tertentu, karena terkait dengan daya tahan tubuh seseorang yang berbeda, ketahanan tubuh berbeda, di mana dia tidak mengimbangi dengan aktivitas tubuh,
makanan yang dikonsumsi rendah serat, aktivitasnya kurang, obesitas, nah bisa menimbulkan gejala DM juga, di mana dulu kan orientasinya penyakit diabetes atau penyakit gula itu adalah keturunan. Tapi sekarang karena pola makan yang berlebih atau tinggi zat gula itu bisa menimbulkan DM kelas 2. Jadi tidak harus dari keturunan. Jadi Itu. biasanya kayak tenang-tenang aja ya Bu. Kita nggak ada keturunan nih sakit gula atau sakit lain yang tidak menular tadi yang disebutkan Bu Nani. Terus kita jor-joran ya Bu ya, konsumsi gula. Bisa beli gitu ya. Ada uang duit-duitku sendiri mau beli apa. Aman ya Bu. Nah, nggak ada keturunan. Padahal sebenarnya dari perilaku kita, dari pola konsumsi sehari-hari itu pengaruhnya lebih besar. Betul. Untuk tadi terkena penyakit yang tidak menular ya. Jadi sahabat sehat, tadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika kita melakukan dan menerapkan germas tadi. Sudah dijelaskan dengan jelas banyak sekali manfaatnya. Jadi sebenarnya kita tuh tadi masih ngomongnya itu masih latar belakang Bu, belum pada intinya. Jadi iya, saya tanyakan kepada Bu Nani dulu, itu apa sih Bu yang merupakan germas itu apa? Germas itu sendiri gitu Bu, pengertiannya dari germas. Germas adalah tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Jadi ini merupakan instruksi presiden, ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur, dan ada peraturan bupati. Jadi semua lapisan masyarakat wajib melaksanakan germas untuk generasi mendatang yang lebih cerdas dan lebih sehat gitu Mbak. Jadi germas itu kita laksanakan secara bersama-sama seluruh komponen, tidak hanya satu pribadi. Kalau pribadi kan perilaku ya, jadi berbagai komponen. Jadi masyarakat berkumpul, ya namanya masyarakat lebih dari satu ya Mbak, atau dari lingkup sekolah, pendidikan, tempat kerja, organisasi apa gitu, melakukan ini boleh, wajib itu, karena sehat itu mahal harganya di saat sakit. Iya, betul sekali. Iya, jadi nggak ada orang pengen sakit, nggak ada orang mau dibayar untuk sakit. Iya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Nani, tadi ada regulasinya. Berarti kan pemerintah sudah sangat serius ya Bu untuk menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan germas. Jadi tadi ada instruksi dari presiden ya Bu. Iya. Berarti dari pemerintah pusat itu sudah sangat serius. Iya, itu mulai 2017 Mbak. Jadi instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 itu tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian Pergub Jawa Tengah, peraturan Gubernur Jawa Tengah itu nomor 35 tahun 2017. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Blora nomor 29 tahun 2018. Nah, di Blora juga ada forum komunikasi pelaksanaan germas. Ada ya Bu ya, Blora luar biasa ini. Sudah ada tadi perbuknya juga ada. Ya, dan setiap akhir tahun itu kita membuat pertanggungjawaban laporan ke gubernur bahwa Kabupaten Blora ini semangat di dalam melaksanakan germas ini, lingkup pendidikan, lingkup instansi, organisasi melaksanakan. Ya, berarti semua instansi di Blora yang tadi ikut dalam forum komunikasi germas itu sudah bagus ya Bu ya laporan pelaksanaan. Harapannya bagus terus dan semakin bagus. Ya, luar biasa ini Kabupaten Blora sudah ikut menindaklanjuti terkait dari regulasi tentang germas ya. Bu Nani ini itu kalau untuk tujuan dari germas itu sebenarnya apa sih Bu? Gonginya itu apa? Iya, ada apa dibuat germas ya, tentu saja punya tujuan dan maksud ya. Yaitu tadi karena tadi awal kami sampaikan bahwa angka kematian akibat penyakit menular belum tuntas sudah ditambah penyakit tidak menular. Nah, ini harapannya angka kematian dan kecacatan penyakit menular dan penyakit tidak menular ini menurun. Kemudian yang kedua, menurunkan beban biaya kesehatan karena sakit atau penyakit. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari penurunan produktivitas seperti salam germas ya Mbak. Kalau kita sehat harapannya bugar dan produktif itu. Jadi tadi tujuannya germas itu ada menurunkan beban pembiayaan kesehatan karena penyakit. Jadi itu ya Bu, mungkin untuk biaya untuk
misalnya orang sakit ini bisa dialihkan ke yang lain yang lebih Bisa. bermanfaat. Nah, untuk pembangunan gitu kan, seperti di pelosok-pelosok jalan masih rusak, itu kan bisa untuk itu. Dan tentunya bermanfaat Perbaikan karena SDM. Iya, manfaat dari Germas juga ini ya, Bu. Iya. Kemudian tadi dari pengertiannya Germas kan juga sudah disebutkan yang melaksanakan Germas. Untuk lebih jelasnya itu siapa saja sih Bu yang harus berkewajiban berkontribusi demi mensukseskan kegiatan Germas ini? Dari yang lebih rinci itu siapa saja Bu Oke. yang terlibat? Kalau tadi saya sampaikan tidak ada orang bercita-cita pengen sakit. Jadi dimulai dari individu. Nah, individu ini tidak lepas dari keluarga. Kalau ada salah satu individu yang sakit, keluarga juga akan menjadi beban, entah itu merawat, entah itu harus bagaimana pengobatannya, tindak lanjutnya. Nah, juga melebar ke masyarakat. Jadi siapa saja yang wajib atau harus melaksanakan dimulai dari individu, keluarga, masyarakat untuk mempraktekkan hidup sehat. Jadi semua lapisan masyarakat harus terlibat kalau memang pengen sehat. Lah beda lagi kalau orangnya memang cita-citanya pengen sakit dan suka Sepertinya sakit. nggak ada deh Bu ya. Nah itu Nggak dia. ada yang punya cita-cita sakit Sakit. gitu ya, Bu. Nah apapun sakitnya kan nggak ada. Kemudian akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat ya seperti Karang Taruna, PKK. Oh, PKK itu perannya luar biasa di dalam mendukung Germas. Nah, organisasi profesi itu juga dalam penggerakan institusi dan organisasi masing-masing agar anggotanya berperilaku sehat. Oh ya, Gitu. jadi banyak sekali yang bisa berperan untuk Iya. mensukseskan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi Iya. dimulai dari diri sendiri, kemudian dari lingkup misalnya kelompok, organisasi. Kalau misalnya kita bekerja di suatu lingkungan OPD juga dalam OPD tersebut bisa Betul. mendukung kegiatan Germas. Untuk di masyarakat ada remaja juga ikut tadi di Karang Taruna bisa Nah, digerakkan Karang iya, Taruna untuk iya. kegiatan Germas dan masih banyak lagi. Pokoknya semua itu sakit nggih Bu ya untuk berkontribusi Oh melaksanakan bisa, nggih. Germas. Lah dari tadi kan saya menyampaikan kok individu, keluarga, masyarakat, terus pemerintah ngapain? Oh jangan ditanya, pemerintah tetap menindaklanjuti mulai dari mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, dimulai dari tingkat desa sampai ke rujukan tingkat lanjut. Itu pemerintah memfasilitasi gitu, ada sarana prasarana, terus transportasi. Nah, terus ini di Blora juga sudah ada peraturan bupati kawasan tanpa rokok kalau tidak salah nomor 14 ya tahun 2022 sudah ada. Nah, itu pemerintah membuat bukan untuk menyakiti masyarakat tapi ya merupakan gerakan supaya masyarakatnya itu sehat itu. Jadi untuk menjaga yang perokok yang pasif juga ya Bu ya. Iya. Dia tidak terpapar juga dengan asap rokok. Perokok juga. aktif, Gitu. iya. Jadi pemerintah juga tidak tinggal diam terus yang usaha untuk Germas masyarakatnya saja tidak, tapi pemerintah itu malah Juga. dia sebagai fasilitator Betul. untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Germas. Kalau Betul. di Kabupaten Blora sudah sangat bagus ya Bu peran pemerintah gitu dalam- Insya Allah nggih. dalam mendukung Seperti ini pemantauan kesehatan jasmani rohani itu kan di suatu waktu berapa bulan sekali OPD lain kita cek kesehatannya, cek jantung, tensi itu kan juga merupakan upaya kita bersama-sama untuk mendukung dan berharap masyarakat Blora itu sehat. Iya. Itu. Jadi lebih ditekankan Germas itu upaya promotif dan Pencegahan, iya, promotif dan Iya, preventif, tadi betul. seperti Bu Nani bilang tidak ada orang yang punya cita-cita itu sakit. Itu nggak ada ya Bu ya, cita-cita sakit nggak ada. Jadi lebih baik memang mencegah ya Bu ya daripada sudah terlanjur sakit harus berobat Betul. dengan biaya yang tidak murah juga. Kemudian misalnya tadi produktivitas kita, kerjaan kita Menurun, jadi terganggu, ya. Jadi tidak bisa kumpul dengan keluarga karena sakit, menikmati hari-hari gitu. Jadi Germas itu titik beratnya di upaya promotif dan preventif. Preventif, ya. Bu. Kalau Germas itu
saya dengar juga erat kaitannya itu dengan kata-kata cerdik ya Bu. Iya betul nih. Cerdik itu singkatan untuk mempermudah kita mengingat dan syukur mau melakukan, di mana itu salah satu upaya pencegahan penyakit tidak menular, karena tadi di awal kami sampaikan bahwa semakin ke sini semakin ke hari penyakit tidak menular semakin tinggi angka kematiannya. Nah, cerdik itu singkatan pertama C itu cek kesehatan secara berkala. Untuk yang sudah sakit ya harus rutin untuk kontrol, tapi yang masih sehat upayakan secara teratur, paling tidak 6 bulan sekali itu paling lama, syukur tiap bulan gitu ya. Kontrol berat badan, tensi, kemudian lingkar perut, cek laborat sederhana dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, itu bisa dilakukan di puskesmas dan di beberapa posyandu juga dilaksanakan itu, terutama lansia. Selanjutnya yang E itu enyahkan asap rokok. Nah, tadi terkait dengan peraturan Bupati tentang KTR, yang sudah terlanjur merokok jadilah perokok yang cerdas. Jadi jangan sembarangan merokok di tempat-tempat umum, merokok. Nah, karena kasihan, ternyata perokok pasif lebih beresiko tinggi dibanding perokok aktif itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, yang R itu adalah rajin aktivitas fisik. Nah, zaman sekarang ya Mbak Evi ya, pernah itu saya praktekkan pegang HP karena merasa tidak ada kegiatan, sore-sore mau olahraga kok masih panas, males, pegang HP scroll mulai dari lihat TikTok, Facebook, Instagram dan selanjutnya. Tanpa terasa sudah 2 jam kita berbaring nutul gelimbang-gelimbung. Nah, coba itu dilakukan kita melakukan olahraga dengan jalan kaki aja ke rumah, mungkin sambil bersih-bersih atau jalan ke lorong gitu. Jangan olahraga malam, karena ada beberapa orang yang mengatakan, wah kalau siang pagi saya sibuk maka malam olahraga. Sebenarnya malah beresiko itu, karena malam adalah waktunya istirahat. Lah biasanya orang olahraga malam, katakanlah bulu tangkis atau tenis itu, setelah olahraga mereka minumnya manis. Nah ini ya percuma juga dia melakukan olahraga. Jadi itu. Terus yang D itu diet sehat dan seimbang. Kalau zaman dulu, nah ini kembali lagi ke zaman dulu, itu yang penting kenyang, nasinya banyak. Lah semakin ke sini dilakukan penelitian, ternyata orang yang terjadi kegemukan atau obesitas, kemudian resiko DM tinggi, terus gangguan saluran pencernaan, itu karena pola makan dari menu sepiring porsi makan yang dia makan itu tidak imbang. Banyak karbonya atau kalorinya, di mana serat buah kurang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita tahu nih, banyak masyarakat yang sudah tahu isi piringku itu di mana sepertiganya adalah karbohidrat, sepertiganya itu sayuran, jadi jumlah sayuran dan nasi itu imbang. Kemudian yang sepertiganya lagi dibagi 2, terdiri dari buah dan lauk. Nah, itu jadi jangan salah, banyak karbonya, seratnya sedikit, malah ada yang nggak suka buah. Nah itu tolong jangan dilanjutkan. Kemudian yang I adalah istirahat cukup. Bagaimanapun juga ini walaupun mesin buatan Tuhan, tetap harus ada istirahatnya, ya. Karena organ-organ dalam itu akan melakukan kerjanya secara maksimal atau optimal itu di waktu-waktu tertentu. Terus yang terakhir K, kelola stres. Nah ini semakin hari ternyata menurut data angka orang dengan gangguan jiwa itu semakin meningkat. Nah ini perlu kita kelola stresnya, jangan sampai stres berkepanjangan terus akhirnya menjadi gangguan jiwa. Jadi yang namanya kelola stres itu tidak harus pergi healing, orang sekarang mengatakan seperti itu. Dengan istirahat cukup itu bisa termasuk mengelola stres. Jadi semua masyarakat, Bapak Ibu, yuk buat hati gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab.
Oh, iya. Itu saja. Tadi sudah jelaskan sama Bu Nani nggih tentang cerdik tadi. Ternyata itu cerdik itu merupakan singkatan. Tapi dengan kata cerdik itu jadi mudah ingatnya Untuk ya. diingatnya, ya. Yang pertama ada cek kesehatan secara berkala, kemudian yang E enyahkan asap rokok, kemudian E rajin aktivitas fisik, yang D dia seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Ya. Jadi itu kayak jembatan keledai, kita mengingatkan gampang, diingat Betul, cerdik betul. gitu untuk menerapkan germa. Iya. Tadi yang pertama itu ada cek kesehatan secara berkala. Gitu Ibu. Kebanyakan kan orang itu pada takut ya Bu mau cek. Iya, Malah ketahuan ada ya sakitnya apa. mongko nek tensiku dhuwur lho. Lah ya justru dengan kita tahu sedini mungkin kan bisa dilakukan pengobatan dan pencegahannya. Oh supaya tidak makin tinggi, makanya makanan yang asin-asin atau kadar garam yang tinggi dikurangi supaya tensinya tidak semakin tinggi. Contohnya begitu. Ya, jadi dengan kita tahu kita mengecek, kemudian kita tahu itu kita aware dengan keadaan tubuh kita. Betul. Misalnya nanti ketahuan kan ya Bu ya, misalnya gulanya Tahu tinggi. sudah parah Iya. kan malah pengobatan Ya, bisa susah. dilakukan upaya. Belum tinggi sih Bu, masih angka yang misalnya Di atas normal iya, dikit masih gitu atas, ya. Tapi kan sudah bisa wanti-wanti. Wah, ini saya harus gimana? Saya harus ngapain? Apa yang salah dengan pola makan atau aktivitas sehari-hari itu kan bisa kita bisa tahu juga ya Bu ya. Jadi Betul. bisa sedini mungkin tadi mencegah. Yang penting itu adalah mencegah, iya. Kemudian tadi tentang enyahkan asap rokok juga sangat penting ya Bu ya. Sebisa mungkin yang sudah merokok dikurangi. Kemudian Jawabnya nanti sudah Bu, saya kurangi satu-satu dari bungkusnya gitu. Ternyata seperti itu ya. Tapi tenang Bu Nani, ini dia ahlinya dalam perubahan perilaku Nah, dari terus seksi ada lagi promosi. gini, Dia pengalaman yang seperti ini. mengatakan sok pahlawan Mbak Evi. Bu, kalau saya nanti berhenti rokok, terus rokok tidak payu terjual, kasihan Bu, itu buruh pabrik rokok berpuluh-puluh ribu di PHK. Lah emangnya kalau jenengan sakit itu buruh rokok ngopeni jenengan? Ya saya jawab begitu. Ya silahkan produk rokok boleh, jenengan beli rokok juga boleh, tapi jangan dinyalakan gitu kan. Jadi dengan begitu tetap membantu ya Bu ya. Nah, dia kalau merasakan dikatakan kasihan, ingin ya. membantu, ya. Monggo dibeli dilarisi tapi Jangan tidak usah dinyalakan. gitu. Monggo disimpan Kalau saja. tetap masih pengen merokok silahkan, tapi jangan di sembarang Ya tempat. begitu. itu. Jadi kita hormati hak orang lain untuk mendapatkan udara yang bersih, Lebih bebas baik, dengan iya. dari asap rokok. Betul. Kemudian tadi juga rajin aktivitas fisik, teratur dan terukur untuk olahraga ataupun kan ya memang sekarang itu kebiasaan tadi perilaku mager gitu ya Bu ya. Betul. Sambil goleran, tiduran, kemudian HP-an. Nah. Sambil tambah Bu nyemil Bu. Nah, itu dia. cemilan yang Ya, pegang HP terus sambil meluk toples cemilan. Nah itu tanpa terasa sudah habis satu kaleng, tahu-tahu habis. Nah itu kalori yang masuk berapa, tidak dikeluarkan dalam bentuk aktivitas, tertimbun di tubuh itu. Jadi kalori yang dia keluarkan itu tidak seimbang dengan yang didapatkan, terlalu banyak begitu ya Bu. Contoh nyata saya Mbak Wedan. Iya, dulu saya pernah langsing Mbak. Nah sekarang jadi begini, dan untuk menurunkan memang susah ya, apalagi faktor umur, menurunkan memang susah. Tapi paling tidak dengan saya melakukan aktivitas fisik, jalan pagi, belum bisa rutin tiap hari, tapi saya upayakan seminggu 3 sampai 4 kali, itu ternyata mempengaruhi pola tidur. Jadi tidur itu lebih mudah, lebih les gitu. Jadi bangun lebih fresh, dan akhirnya tensi saya terukur, terstandar, tidak yang tinggi-tinggi terus. Saya tadinya sudah sampai ya jauh di atas normal. Nah, dengan melakukan aktivitas fisik paling tidak menstabilkan untuk tetap tidak semakin naik. Ya itu. Ya itu tadi kisah nyata dari Ya, pengalaman monggo. ya saya tidak diterapkan. sungkan menyampaikan Iya. ini contoh nyata. Ya bisa diterapkan tadi untuk tips tadi untuk yang agar tensinya tetap stabil. Iya. Ya. Terus ada orang mengatakan lemurak popos yang penting sehat. Waduh, maaf Bapak Ibu semuanya, tidak ada ceritanya gemuk itu sehat. Karena kalau gemuk apalagi overweight itu pasti sudah resiko dengan penyakit yang mungkin DM lah, yang kemungkinan kolesterol, asam urat, apalagi triglycerid. Nah, itu sangat-sangat beresiko sekali. Jadi juga erat kaitannya dengan tadi diet
sehat dan seimbang juga ya Bu. Ya? Diet seimbang ya itu tadi. Diimbangi tadi aktivitas Serat, fisik, ya. kemudian diet seimbang yang memperhatikan jumlah kalori yang kita terima. Dari gulanya kan ada batasan juga ya Bu, untuk Betul. konsumsi gula, garam Ya. dan lemak itu kan Iya. juga ada batasan. Iya. Karena sekarang kan menjamur sekali, ada minuman kekinian Iya. yang gulanya luar Dan biasa. anak-anak kan memang suka ya wis panas terik, minum yang manis seger gitu ya. Nah, kita tahu sebenarnya untuk takaran individu normal ya Mbak, kalau yang sudah sakit DM, sudah sakit hipertensi ya harusnya lebih rendah lagi, lebih strong lagi di dalam membatasi. Untuk yang normal saja konsumsi gula dalam 24 jam tidak boleh lebih dari 4 sendok ya, sendok makan. Kemudian untuk konsumsi garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh itu kalau ditakar. Kemudian lemak juga begitu. Nah, orang kan makan gorengan itu nikmat sekali, cemilan gorengan itu Apalagi pagi-pagi enak gitu ya. sekali. Nah, padahal kadar yang kita konsumsi minyak atau lemak itu maksimalnya juga 4 sendok, Mbak. Dan saya pernah baca itu di tabel komposisi makanan, misalnya dari produk kemasan itu gula itu tidak dibutuhkan oleh tubuh loh Bu, gula tambahan dari makanan. Jadi Iya. sebisa mungkin benar-benar gula itu dikurangi ya Bu ya. Nah, karena karbo sendiri, karbohidrat itu kan mengandung gula. Jadi ya jangan berpikir 4 sendok itu benar-benar yang Kita bentuk harus 4 gula. sendok gitu. Ya, itu batas maksimal gitu. Kalau bisa ya jauh-jauh dari itu gitu. Ya. Jadi kita bisa mengira-ira sendiri, sudahkah konsumsi kita itu berlebih atau tidak ya. Dilanjutkan tadi dengan istirahat yang cukup tentunya dan mengelola stres dari jeruk. Betul. Tanpa terasa ini sebenarnya masih banyak yang mau dibicarakan lagi ya Bu. Mungkin lain waktu ya. Tetapi waktu kita sudah selesai untuk pada wawancara kesempatan Bincang-bincang ini. kita. Oke, nanti untuk bisa kapan-kapan bisa Boleh. ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing seputar kesehatan dengan tema yang lain mungkin. Oke. Demikian acara podcast dari Dinas Kesehatan pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Ibu Sama-sama, Nanik Sri Mulyaningsih, Nji. SKM MSI. Saya Evi, host dari podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif.